warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya bersama Forum Genre Kota Tebing Tinggi. Oke, di sini kita bersama teman-teman finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahmad Al-Fahri Sinaga. Nah, di sini aku sebagai moderator pada hari ini. Buat teman-teman semuanya bisa dong perkenalan diri sama teman-teman yang sedang menonton. Kalau aku itu Christian Fernando Bantobing yang merupakan salah satu finalis Duta Genre Tebing Tinggi tahun 2025. Halo semuanya, aku Hayati Akamani. Aku juga merupakan salah satu finalis dari Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Halo Genrejers, perkenalkan aku Lutfia Inaya. Aku adalah salah satu finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Oke, jadi itu teman-teman dari finalis ya. Oke, hari ini kita bakal membahas tentang perencanaan untuk kedepannya yang berkaitan sama remaja dan juga yang berkaitan sama kita sendiri ya terutama. Nah, jadi kita membahas tentang tindakan-tindakan apa aja sih yang bisa dilakukan pada remaja-remaja lainnya yang di luar sana. Semoga dan juga mereka bisa mendapatkan jalan maupun arah yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke segmen yang pertama dari pengalaman teman-teman finalis lainnya, yaitu tentang perencanaan pada teman-teman yang sedang menonton nih. Oke, jadi apa sih yang membuat kalian termotivasi ingin menjadi seorang duta genre? Nah, kalau dari aku sendiri, motivasi aku ingin menjadi duta genre itu karena aku percaya dan aku yakin bahwa remaja itu adalah agen perubahan. Nah, kan Indonesia bilang nih, Indonesia 2045 generasi emas. Nah, itu dimulai dari sekarang. Generasi muda yang sadar, cerdas, dan berencana. Jadi, duta genre adalah cara aku untuk ikut ambil bagian dari misi tersebut. Satu hal yang membuat aku termotivasi untuk menjadi seorang duta genre adalah bagaimana seorang duta genre itu menjalankan program dari duta genre. Nah, jadi ketika seorang duta menjadi remaja yang berdampak bagi remaja di sekitarnya, dia akan membantu remaja tersebut menjadi remaja yang berwawasan luas, yang berdaya, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, kebetulan saya memiliki minat untuk berkontribusi dalam hal tersebut. Jadi, dengan menjadi duta genre adalah salah satu hal yang memotivasi saya untuk menjadi seorang duta genre. Kalau dari aku sendiri itu yang memotivasi aku menjadi duta genre adalah lingkungan aku sendiri, yang dimana kita masih bisa lihat nih kan, remaja-remaja di sekitar kita itu masih banyak yang melakukan pembulian ataupun seks bebas atau pernikahan dini. Nah, dari hal ini itu aku tergerak untuk menjadi seorang duta genre agar dapat membawa perubahan lah kepada remaja kita. Oke, keren-keren ya jawabannya. Jadi kalau dari aku rangkum sendiri ya, mulai dari tentang perencanaan masa depan yang berkaitan dengan Indonesia emas, dan dari lingkungan, dari program kerja yang ingin menggerakkan dari diri sendiri dulu. Dari mereka aja nih kita udah tahu kalau misalnya mereka ini memikirkan masa depan atau perencanaan. Nah, jadi teman-teman saksikan terus tentang sampai ke depannya. Nah, kalau dari aku sendiri ya, buat teman-teman semuanya yang di rumah, kalau misalnya kalian ingin menghadapi hal-hal yang negatif ataupun yang apa, itu dimulai dari diri kalian sendiri dulu. Jangan termotivasi untuk mencoba sekali-sekali pun, karena itu akan terjerumus dan itu bakal berdampak pada masa depan ya, tentunya kayak gitu. Oke. Selanjutnya nih buat teman-teman yang menjalani finalis ya, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang sedang kalian lakukan ataupun selama ini kalian lakukan saat menjadi finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025? Kegiatan kami sebagai finalis yang sudah kami lakukan yang pertama yaitu adalah kelas online. Jadi di dalam kelas online itu kami diberikan materi tentang kesehatan mental maupun tentang public speaking. Topik tentang kesehatan mental yang pertama yaitu ada Aku dan Tubuhku, judulnya Aku dan Tubuhku. Jadi di situ kami jadi mengetahui bagaimana caranya untuk mengenali diri sendiri. Lalu ada juga kegiatan membatik yang sudah kami lakukan. Menurut saya kegiatan itu memberikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, di topik ini genting juga ada yang ketiga, itu judulnya self love atau mencintai diri sendiri. Jadi self love itu adalah sikap kita mencintai dan menghargai diri sendiri. Tapi bukan berarti kita egois ataupun mau benar sendiri, melainkan menyadari bahwa diri kita itu berharga
pantas bahagia dan layak diperlakukan baik, terutama oleh diri sendiri. Nah, kami juga melakukan sosialisasi tentang topik ini genting di sekolah-sekolah yang ada di Kota Tebing Tinggi. Dan juga kami melakukan kegiatan One Goals, yang dimana itu baru kami lakukan kemarin tanggal 21 Maret di Crystal Cafe, yang dimana kami membuat suatu pameran karya seni yang bertemakan kesehatan mental, yang dimana kami sebagai finalis membuat satu karya mengenai kesehatan mental dan juga 2 poster per kelompok. Oke, banyak sekali ya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan. Tentunya untuk berdampak ataupun mempengaruhi teman-teman kita di luar, kita itu harus dimulai dengan diri kita sendiri dulu ya kan. Tadi kayak dari materi self love, ini genting, itu sangat berdampak positif sih bagi aku sendiri ya kan. Karena aku juga pernah terkena dari materi tersebut, itu mempelajari tentang bagaimana cara menjadi diri yang baik, bagaimana cara mencintai diri yang baik. Oke, mantap. Menurut kalian sendiri itu kegiatan yang kalian lakukan tadi itu berdampak positif gak sih sama diri kalian sendiri dan juga para teman-teman lainnya? Nah, menurut aku sendiri, kegiatan yang kami lakukan kemarin itu sangat berdampak positif karena kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Kayak sosialisasi kemarin itu, nah kita jadi tahu seberapa besar sih kemampuan kita untuk berkomunikasi di depan umum, dan kita juga bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif. Karena ketika kita fokus untuk melakukan aktivitas yang positif, maka otomatis kita itu lupa sama hal-hal yang merugikan. Seperti contohnya kayak tawuran, pergaulan bebas, atau membuang-buang waktu di media sosial tanpa arah. Kalau menurut aku juga itu sangat berdampak positif bagi kami, yang dimana contohnya aku itu jadi lebih dapat mengatur atau istilahnya bisa time management, dimana karena aku itu harus dapat membagi waktu karena aku harus melakukan kegiatan di genre ini dan melakukan challenge, sekolah, ekskul, dan membantu juga di rumah gitu kan. Jadi kegiatan ini dapat berdampak pada cara aku untuk membagi waktu. Kalau menurut aku kegiatan yang sudah kami lakukan sangat berdampak positif pastinya bagi kami kan. Contohnya salah satunya itu ketika membuat karya seni. Nah, sebagian dari kami mungkin belum pernah melakukan karya seni tersebut atau melukis. Jadi hal tersebut akan menjadi hal baru bagi kami dan kami bisa menambah pengalaman kami yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Jadi itu menurut aku. Oke, mantap ya. Banyak juga ya kegiatan positif yang kalian dapatkan ya kan, mencoba hal baru, dan juga teman-teman semuanya seperti sekolah-sekolah yang mereka datangi pastinya mendapatkan materi-materi positif ya. Jadi itu juga berdampak sama kalian. Jadi kalian perlu mempelajari hal itu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih ya kan, apa mimpi kalian jika terpilih menjadi seorang duta dan bagaimana cara kalian itu mewujudkannya? Kalau aku sendiri, aku ingin menjadi remaja yang membawa perubahan kepada diri sendiri dan kepada remaja yang ada di sekitarku. Nah, untuk mewujudkan itu, aku membuat suatu program yang sudah aku rencanakan, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif. Contohnya itu dengan menciptakan suatu komunitas dengan teman-teman saya yang memiliki minat dan bakat yang sama. Nah, dengan adanya lingkungan positif akan terciptanya individu yang berkualitas juga. Nah, kalau dari aku sendiri, aku bermimpi menjadi suara bagi remaja lain yang belum mempunyai keberanian untuk berbicara dan mungkin belum paham nih tentang pentingnya perencanaan di masa depan itu gimana. Nah, program kerja itu aku ingin lebih dekat lagi dengan remaja melalui sosial media, yaitu dengan membuat konten-konten edukatif yang relate dengan anak muda sekarang, menyalurkan ilmu lewat diskusi ringan dan aktivitas kreatif seperti podcast dan juga kelas konseling remaja. Oke, kalau mimpi aku sendiri itu aku ingin membawa perubahan nih bagi generasi sekarang agar kita dapat nih menjadi Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Dan dimana saya itu upayanya adalah mengikuti genre ini untuk melakukan edukasi ataupun sosialisasi agar remaja sekarang itu dapat lebih mengenal atau lebih mengetahui betapa buruknya masalah yang dialami. Oke, mantap ya, mimpi mereka ini bagus-bagus semua ya kita lihat. Aku harap sih mimpi kalian itu terwujud ya. Walaupun kalian belum rezeki nih ya kan terpilih menjadi duta genre, kalian juga bisa kok ngelakuin mimpi itu di luar sana. Nggak harus di genre aja kok, banyak kegiatan positif lainnya.
Jadi mari sama-sama buat teman-teman semuanya, semoga kita menjadi remaja yang sehat dan produktif dan tentunya mencapai Indonesia emas. Oke, next. Jadi lalu apa sih mimpi yang kalian punya untuk menjadi remaja yang memiliki perencanaan yang baik ke masa depan? Nah, kalau mimpi aku itu, aku ingin berdiri di atas kaki aku sendiri. Jadi, aku tahu apa yang aku mau, dan aku tahu langkah apa yang mau aku ambil dahulu untuk perencanaan yang baik ke depannya. Nah, jadi aku ingin membuktikan kepada teman-teman semua juga kalau misalnya perencanaan yang baik itu bukan membuat kita menjadi kaku atau merasa terkekang, tapi justru malah lebih membuat kita merasa bebas karena kita tahu arah hidup kita itu mau dibawa kemana. Kalau mimpi aku itu sendiri, aku ingin menjadi seorang yang dimana mempunyai tujuan yang jelas dan dapat mengetahui langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, agar aku tidak kebingungan harus melakukan apa dan tidak mengikuti pergaulan-pergaulan yang dapat berdampak negatif bagi aku sendiri. Nah, kalau mimpi aku sendiri yaitu aku ingin menjadi remaja yang memiliki persiapan yang matang, tapi bukan dalam hal-hal yang besar aja bang, tapi dalam hal-hal yang kecil. Nah, jika kita sudah terbiasa melakukan persiapan kepada hal-hal kecil, itu akan membawa kita untuk mempersiapkan kepada hal yang besar. Nah, kalau kita sudah terbiasa untuk mendapatkan hasil yang baik karena persiapan yang matang, kita juga akan bisa menghasilkan hasil yang berkualitas di masa depan nanti. Oke, mantap. Tentunya untuk memotivasi teman-teman, itu dimulai dengan diri kita sendiri ya. Kita harus mempunyai perencanaan yang baik untuk kedepannya. Benar yang dibilang Fania tadi, dimulai dari hal-hal yang kecil untuk berdampak ke hal-hal yang besar. Keren-keren. Jadi aku lihat nih akan banyak sekali remaja-remaja yang di luar sana menikah padahal usianya itu belum mencukupi. Jadi aku nanya nih sama kalian, sebagai the next duta genre, apa sih yang bisa kalian lakukan terkait dengan hal itu? Kalau menurut aku pernikahan dini itu terjadi pasti karena ada faktornya ya Bang. Faktor yang pertama itu mungkin tentang pengetahuan. Contohnya, jika seseorang perempuan itu pengetahuannya minim tentang kesehatan alat reproduksi maupun kesehatan mental, dia pasti sulit untuk menghindari pernikahan dini. Tetapi jika sebaliknya, jika dia tahu, dia memiliki pengetahuan yang tinggi tentang kedua hal tersebut, dia pasti bisa menghindari pernikahan dini. Jadi, solusi dari saya untuk menghindari pernikahan dini yaitu saya memberikan edukasi atau sosialisasi kepada remaja di sekitar saya tentang kesehatan alat reproduksi maupun kesehatan mental bagi seseorang yang belum siap menikah di usia. Nah, kalau dari aku akan memberikan edukasi kepada remaja maupun juga orang tua nih bang, supaya mereka tahu dampak negatif dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan fisik, mental, pendidikan maupun juga perekonomian. Nah, sarana edukasi ini bisa melalui forum remaja, melalui seminar sekolah ataupun konten-konten di media sosial. Oke, kalau dari aku sendiri itu, aku akan melakukan edukasi kepada teman-teman sekalian agar lebih fokus kepada pengembangan diri sendiri dibandingkan ikut-ikutan lingkungan yang buruk dan berdampak negatif bagi mereka. Karena kalau pernikahan dini itu pasti dimulai dari lingkungan yang tidak baik. Oke, mantap ya. Jadi kalau dari teman-teman sini itu mereka bakal ngelakuin edukasi baik secara digital maupun datang ke sekolah-sekolah maupun seminar ya kan. Dan juga buat teman-teman semuanya, jadi aku kasih tahu kalau misalnya usia yang disarankan dari BKKBN untuk perempuan 21 tahun dan laki-laki itu 25 tahun. Karena kenapa sih 21 tahun bagi perempuan? Karena di situ reproduksinya itu udah matang, dan laki-laki 25 tahun itu finansialnya itu udah cukup. Jadi betul yang bilang Chris tadi tentang perekonomian, tentang apa, semua itu harus dipikirkan. Jangan kita mikirin enaknya saja. Oke, next, ini pertanyaan yang terakhir ya, nggak terasa juga ya. Jadi aku nanya, seperti apa sih remaja yang memiliki perencanaan yang baik ke depannya? Nah, kalau dari aku, menurut aku sendiri, remaja yang punya perencanaan yang baik itu bisa dilihat dari cara mereka berpikir dan cara mereka mengambil keputusan. Nggak harus yang harus super serius kayak tahu 10 tahun lagi mau ngapain, nggak harus. Tapi minimal langkah kecil dulu yang mau kalian lakuin dari sekarang gitu. Dan yang penting itu mereka
percaya proses dan nggak takut akan kegagalan karena mereka percaya bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses. Oke, kalau dari saya sendiri itu remaja yang mempunyai perencanaan yang baik itu adalah mereka yang mempunyai tujuan yang jelas dan mengetahui langkah-langkah bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga remaja yang semangat dan tidak pantang menyerah dalam menjalani proses mereka. Kalau menurut aku, remaja yang memiliki perencanaan yang baik ke depannya adalah remaja yang sudah mengenal dirinya. Jadi kalau dia sudah mengenal dirinya, dia akan memiliki pandangan yang jelas tentang dirinya ke depannya. Juga remaja yang memiliki motivasi yang kuat dan yang konsisten, seperti yang dibilang Ayah tadi, melakukan hal kecil tapi konsisten. Nah, dengan hal tersebut, mungkin dia bisa mempunyai perencanaan dengan motivasi yang dia miliki. Oke, mantap ya. Jadi itu lagi-lagi dimulai dengan hal yang kecil, ya sebenarnya. Jadi yang terutama juga motivasi buat remaja-remaja yang di luar sana. Jadi hal itu yang menjadi fondasi untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi. Oke, jadi itu dari teman-teman semuanya, mulai dari hal-hal yang mereka jalani saat menjalani Pildugen tahun 25 ini ya kan, dan juga cara mereka untuk menyampaikan pesan-pesan kepada remaja-remaja lain. Jadi aku juga mau ngasih pesan nih buat teman-teman semuanya, untuk semua hal yang berdampak besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Jadi kalian juga harus pintar-pintar bergaul, kalian juga harus pintar-pintar mencari teman yang baik, dan juga itu membawa proses yang lebih baik dan positif tentunya. Jadi itu sebenarnya yang paling utama itu adalah dari diri kita sendiri kok. Walaupun orang lain ngajak ini itu, tapi kalau misalnya diri kita say no, ya tidak itu semua. Oke, jadi kita salam genre dulu nih ya. Oke, sebelum kita tutup. Oke, salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre semut, mantap kali Pak. Genre tebing tinggi, riba sude. Pildugen Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Satu langkah, satu tujuan, satu mimpi. Oke teman-teman, mungkin sampai situ aja podcast kita kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dan teman-teman yang sampaikan ini menjadi dampak positif, dan tentunya kita semua di Indonesia, daerah manapun itu, kita menjadi dapat menembus yang namanya Indonesia Emas. Oke, mungkin itu aja dari kami. Saya sendiri minta maaf jika terdapat kesalahan dan mewakili teman-teman finalis lainnya, baik kata maupun perbuatan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.